Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi tentang pengukuran. Materi ini berada di kelas 10. Oke, untuk pengukuran yang akan kita bahas, yang pertama besaran dan satuan. Apa sebenarnya besaran? Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Jadi sesuatu yang dapat diukur kemudian dinyatakan dengan angka. Contoh panjang, masa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur ini adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis, yang ditetapkan sebagai satuan. Kemudian besaran fisika baru terdefinisi jika ingat bahwa besaran fisika ini baru bisa didefinisikan jika ada nilainya, kemudian ada satuannya. Contoh panjang jalanan. Panjang jalanan kita katakan 10 km. 10 ini adalah nilai dan kilometer ini adalah satuan. Selanjutnya satuan ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh meter, kilometer itu adalah satuan panjang. Detik, menit, jam itu adalah satuan waktu. Gram, kilogram adalah satuan dari massa. Sistem satuan ada dua macam, ada namanya sistem metrik dan ada namanya sistem non metrik. Ya, sistem metrik ini ada namanya MKS dan ada CGS. MKS itu adalah meter, kilogram, sekon, dan CGS sentimeter, gram, dan sekon. Sistem internasional, sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang sistem internasional ini paling banyak dipakai sekarang ini. Untuk besaran pokok, ingat bahwa besaran pokok itu ada 7. Yang pertama panjang. Panjang ini memiliki satuan meter dan dimensinya L. Yang kedua massa. Massa ini memiliki satuan kilogram, dimensinya M. Ketiga waktu. Waktu memiliki satuan sekon, dimensinya T besar. Yang keempat arus listrik, satuannya ampere, dimensinya I besar. Kemudian yang kelima suhu. Suhu ini memiliki satuan Kelvin, dimensinya theta. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N. Selanjutnya dimensi. Dimensi ini adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Kegunaan dari dimensi ini, yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Jadi ketika anak-anakku sekalian ingin meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan, bisa menggunakan dimensi. Besaran turunan adalah besaran
yang diturunkan dari besaran pokok. Di sini saya menampilkan ada 8 besaran turunan. Ke-8 besaran turunan ini, misalkan pertama adalah luas. Luas ini kan diturunkan dari besaran pokok, sebab rumus dari luas adalah panjang kali lebar. Panjang ini diukur dengan menggunakan meter, kemudian lebar diukur dengan menggunakan meter. Sehingga dimensi dari panjang itu adalah L, dan dimensi dari lebar adalah L juga dimensinya, sehingga L dikali L menghasilkan L berpangkat 2. Yang Bapak tampilkan di sini hanya 8 besaran turunan, tapi sebenarnya begitu banyak besaran turunan, sebab semua yang diturunkan dari besaran pokok itu adalah besaran turunan. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari tentang alat ukur dari besaran-besaran yang Bapak sudah tampilkan tadi. Mistar ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Selanjutnya, gambar ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan juga untuk mengukur panjang. Selanjutnya, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini juga digunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Selanjutnya, neraca. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Selanjutnya, stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu. Selanjutnya, termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya, ampermeter. Ampermeter ini digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Selanjutnya, untuk alat ukur besaran turunan, yang pertama speedometer. Speedometer ini mungkin adik-adikku sekalian sering, apalagi yang memiliki kendaraan bermotor, sering melihat ini. Jadi apa gunanya speedometer? Speedometer ini digunakan untuk mengukur kelajuan. Selanjutnya, dinamometer. Dinamometer ini digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Jadi ketika ada anak-anakku sekalian akan mengukur gaya berat, jadi bisa menggunakan dinamometer. Hygrometer. Hygrometer ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Selanjutnya, ohmmeter. Ohmmeter dan voltmeter. Ohmmeter digunakan untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik. Kemudian voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Selanjutnya, barometer. Barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Berikutnya, hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur berat jenis larutan. Berikutnya, manometer. Manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup. Jadi anak-anakku sekalian, ketika ingin mengukur tekanan ban motornya, jadi bisa menggunakan manometer.
Selanjutnya kalorimeter. Kalorimeter ini digunakan untuk mengukur besarnya kalor jenis zat. Saya kira itu saja yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini untuk praktek menggunakan alat-alat ukur ini. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa mengadakan pertemuan tatap muka di sekolah. Insya Allah Bapak akan mengajarkan cara menggunakan alat-alat ukur yang telah Bapak jelaskan tadi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.